Kemudian masuk ke penilaian. Seperti apa penilaian proposal pedoman PKM tahun 2020 ini, gitu kan? Masih sama seperti yang lalu, ya, yang ada di buku pedoman di buku 1 itu penilaiannya proposal PKM dalam 2 tahap. Tahap pertama itu adalah evaluasi internal perguruan tinggi. Ya. Tapi tampaknya beberapa perguruan tinggi itu masih membaca buku pedoman PKM yang 2019, 2018 dulu ya, 19 nggak ada ya. Itu. Ya. Dan kemudian tahap kedua itu adalah penilaian proposal daring yang ini dilakukan oleh tim dari Belmawa kita sebutnya. Ya. Nah, siapa tim ini gitu kan? Tim penilai ini adalah dosen-dosen ya yang aktif di PKM dan sudah berpengalaman. Harapan kami ya kalau nanti itu ya paling tidak mereka sudah pernah membimbing lah ya. Dari seluruh Indonesia. Ya. Kalau dihitung nih, ini Mas Harun itu yang hitung, itu melibatkan 450 dosen. Cukup banyak. Ya, ini tidak saja dari Pulau Jawa, tapi kami berusaha mengambil dari seluruh Indonesia. Ya, jadi ada perwakilannya dan kami fair, gitu ya. Jadi tidak akan misalnya yang dari UGM misalnya mengoreksi yang punya UGM tidak, tapi kami acak. Ya, nah ini untuk supaya fair. Nah kemudian kemarin juga ada yang nanyakan nih, evaluasi internal oleh tim penilai reviewer perguruan tinggi itu apa saja? Gitu. Kemarin ada yang tanya. Ya. Padahal saya sudah bicara, mungkin terlambat datangnya. Itu adalah kesesuaian administrasi. Ya. Yaitu tanggal, bulan, tahun proposal, tanda tangan, biodata, tanda tangan, jumlah, nomor halaman, dan sebagainya. Ya. Surat dari mitra, kemudian juga kesesuaian format proposal dan pemilihan dengan sesuai dengan penulisannya dengan PKM pedoman PKM yang ada. Kemudian yang C ya 3 penting ini yang perlu diperhatikan. Ini nanti untuk tahun yang akan datang ya, karena menurut Pak Sukino dan Mas Fajar itu bahwa masih ada PKM untuk tahun 2021 ya. Itu adalah kesesuaian program yang diajukan dengan BKM yang dipilih. Contohnya seperti apa? Ya, sedikit ini Ibu. Ini untuk mengingat-ingat lagi. Contohnya adalah misalnya mereka mengajukan PKMT tetapi proposalnya itu seperti PKMP. Itu kita sebut salah kamar. Kemarin pengalaman saya mengoreksi PKMGT, ya, PKMGT itu singkatan gagasan tertulis. Di situ masih banyak sekali PKM 5 bidang. Ya. PKM 5 bidang ada yang PKMP, ada yang PKMKC, jadi mereka membuat sintesis bahan ini untuk anti cancer, untuk ini, untuk itu bukan PKMGT itu. Artinya apa? Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih tidak sesuai, itu kan? Jadi ini perguruan tinggi juga harus belajar nih, ya. Jadi mengapa ini dimasukkan dalam buku pedoman? Mengapa ini diserahkan ke perguruan tinggi? Ya, ada alasannya. Alasannya adalah tahun sebelumnya, tahun 2019 sebelum buku pedoman PKM 2020 ini ada, itu hanya sekitar 40% kurang ya, lebih kurang itu yang dia lolos administrasi. Sementara sisanya 60% ini kebuang gitu. Ya percuma nih, ya. Tim penilai dari Belmawa ini, mereka malah senang gitu kan. Ini nggak bisa dinilai karena kesesuaian administrasinya tidak memenuhi syarat gitu. Nah ini kan
Tapi bagi kami itu kan membuang waktu gitu. Bagaimana misalnya ya tadi yang seperti contohnya di tempat kami itu klaster 1 kan memasukkan harusnya 700 proposal gitu. Ini kami seleksi yang tidak bisa, yang melanggar ini ya tidak diterima gitu. Jadi tahap 1 ini sudah dilakukan di perguruan tinggi ya. Ini mudah-mudahan kebetulan ini kesempatan yang bagus sekali bertemu dengan Bapak Ibu dari perguruan tinggi dan juga penggiat PKM. Coba baca buku pedoman 1. Ada semua di situ. Sehingga yang masuk ke tim ke Belmawa itu adalah yang sudah disaring gitu. Tidak harus takut misalnya, saya klaster 1 saya harus 700. Tidak. Kalau misalnya dari perguruan tingginya itu pol tidak sampai sekian ya enggak masalah gitu. Ya, daripada itu menjadi sampah kalau kami katakan. Admin loh ya, administrasi. Nah, ini pedoman PKM masih di yang tahun 2020 itu